Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun, yaitu channel dongeng ceramah dari sejarah. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, dalam video ini saya akan membawakan cerita bersambung yang berjudul Joko Kendil. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Marilah kita sambil melihat pemandangan indah, tonton videonya, simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan cerita Joko Kendil bagian yang kelima, yaitu pesta nikah yang meriah. Oleh kedua kakaknya, Putri Melati selalu dihina sebab ia hendak menikah dengan sebuah priuk memalukan katanya. Tapi bagi Melati tidak demikian. Joko Kendil bukanlah priuk biasa karena ia bisa berbicara. Suatu malam Putri Melati berdoa. Ia memohon kepada Dewata agar hidupnya bahagia. Ia memohon agar mendapat suami yang setia dan baik hati. Ia memohon agar kakak-kakaknya yang menghina dirinya ia memohon agar kakak-kakaknya jangan menghina dirinya. Putri Melati kaget. Sekonyong-konyong ia mendengar suara Putri Melati yang baik hati. Kalau kau ingin bahagia, kau harus mau menderita dulu. Kalau kau ingin suami yang setia dan baik hati, Joko Kendil itulah orangnya. Kau harus tabah walaupun dihina. Kakak-kakakmu nanti akan mendapat hukuman sendiri, sebab mereka suka menghina orang. Suara itu hilang. Putri Melati tentram hatinya. Ia merasa bersyukur. Ia sangat bahagia dan ia menangis karena bahagia. Sejak itu Putri Melati hanya tersenyum kalau kakak-kakaknya menghina. Malah ia memberi nasihat supaya kakak-kakaknya itu jangan suka menghina orang. Tetapi Putri Kenanga dan Putri Mawar tetap saja suka menghina. Mereka selalu menghina Putri Melati. Ketika tiba waktunya, di kerajaan ibunya ramai sekali. Orang-orang pada sibuk membuat hiasan. Seluruh jalanan juga diberi hiasan-hiasan yang indah sekali. Kampung pada keheranan. Orang-orang kampung pada keheranan sebab Putri Melati mau menikah dengan Joko Kendil. Banyak orang yang menghinanya, tetapi banyak juga yang mendoakan agar Putri Melati bahagia. Sehari sebelum waktu pernikahan itu tiba, di angkasa terdengar suara gamelan yang merdu. Semua orang di seluruh kerajaan mendengarnya, dan mereka pun jadi mengerti
kalau Joko Kendil bukan sembarang periuk. Ada yang menduga Joko Kendil itu jelmaan dari dewa. Ada juga yang mengira Joko Kendil itu orang sakti sekali yang berganti nama, berganti rupa. Sang Ratu Ibu Putri Melati sendiri menjadi heran, sebab telinganya mendengar sendiri suara gamelan itu. Ia sadar Joko Kendil tentu manusia yang sakti, sebab ia bisa memenuhi permintaan putrinya, padahal permintaan itu aneh dan mustahil kedengarannya. Diam-diam dalam hatinya ia merasa bangga, ia juga sangat bahagia. Kemudian tibalah hari yang ditentukan itu, hari pernikahan antara Putri Melati dengan Joko Kendil. Semua penduduk kerajaan itu datang beramai-ramai ingin menyaksikan mereka memakai pakaian yang paling baik. Anak-anak kecil berlari-larian karena gembira. Gamelan menggema dengan suaranya yang lembut dan indah sekali. Ketika rombongan Joko Kendil hampir sampai ke pintu gerbang kerajaan, suara gamelan itu menjadi keras. Orang-orang pada kagum melihat rombongan pengantin lelaki yang datang. Emak Joko Kendil berjalan paling depan, pakaiannya serba baru. Di dekatnya sebuah periuk yang besar menggelinding dengan lucu. Itulah Joko Kendil. Dan di belakang mereka dan di belakang mereka 40 putri yang cantik-cantik berbaris dengan rapi dan teratur. Di sebelahnya berbaris pula 40 pemuda yang tampan-tampan. Ayunan kaki mereka mengikuti irama gamelan. Orang-orang kampung pada kagum dan heran. Dalam hati mereka memuji kesaktian Joko Kendil. Dalam hati mereka berkata, inilah pesta pernikahan yang paling ramai dan meriah. Melihat semuanya menakjubkan itu, sang ratu merasa bahagia dan bangga. Ia turun dari kursi kerajaan dan menyambut kedatangan calon menantunya. Putri Melati tersenyum selalu, wajahnya berseri-seri. Kedua kakaknya, yaitu Putri Kenanga dan Putri Mawar, berwajah cemberut. Mereka tidak merasa senang Joko Kendil bisa mengumpulkan pemuda yang tampan dan putri-putri yang cantik-cantik sebanyak itu. Mereka malah merasa benci kepada Joko Kendil, sebab wajahnya kalah ayu dengan wajah putri pengiring Joko Kendil. Di alun-alun segala macam pertunjukan diadakan. Penduduk berjejal-jejal menontonnya. Seluruh kerajaan bergembira, semuanya merasa senang. Hanya Putri Kenanga dan Putri Mawar saja yang kelihatan bermuka asam. Mereka memang tidak senang atau bahagia. Mereka merasa iri karena Joko Kendil ternyata seorang yang sakti. Mereka merasa iri kepada adiknya si Putri Melati, dan karena merasa iri maka mereka tidak bahagia, malah menderita. Iri hati membuat orang menderita dan sengsara. Di dalam keraton, Putri Melati duduk berdampingan dengan Joko Kendil. Ia tampak bahagia, senyumnya selalu menghiasi bibirnya. Mukanya berseri-seri. Di dekat mereka 80 pemuda dan pemudi duduk bersimpuh dengan sopan. Joko Kendil dan Putri Melati sudah disahkan menjadi suami istri. Joko Kendil bertanya kepada Putri Melati, apakah Adinda tidak menyesal mempunyai suami Kakanda? Adinda malah merasa bahagia, Kakanda, jawab Putri Melati seraya tersenyum.
Adinda tidak malu menjadi istri sebuah periuk? Tanya Joko Kendil. Tidak, Kakanda, sebab takdir dewata memang tidak bisa ditolak. Joko Kendil tersenyum. Putri Melati tersenyum. Mereka sangat bahagia. Pesta terus berlangsung dengan meriah sekali. Di alun-alun diadakan hiburan sampai semalam suntuk. Suara gamelan terus mengalun di angkasa kerajaan, di atas seluruh pelosok kampung-kampung. Suara gamelan itu baru berhenti setelah 3 hari 3 malam berkumandang. Nah, itulah cerita Joko Kendil, pesta nikah yang meriah di bagian kelima itu. Dan kita tunggu bagian berikutnya di bagian keenam, yaitu Dewata masih menguji mereka. Baiklah, sampai di sini dulu di bagian yang kelima. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan untuk kita semua dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.